Hai semua, perkenalkan nama saya Nabila Aryudiastuti dari 10 Farmasi 3. Di sini saya akan storytelling tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya atau biasa disebut Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim pertama sebelum berdirinya Indonesia yang berada di wilayah Pulau Sumatera. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta berupa Sri bercahaya, Wijaya kemenangan. Sehingga dapat diartikan dengan kemenangan yang bercahaya atau gemilang. Bukti tertua mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok yang bernama Ising menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 Masehi. Pusat kerajaan Sriwijaya berada pada kawasan Candi Muara Takus. Bukti lain mengenai berdirinya kerajaan Sriwijaya adalah ditemukannya sebuah prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya. Bukti lain mengenai berdirinya kerajaan Sriwijaya adalah ditemukannya sebuah prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini ditemukan di Palembang yang berusia 684 Masehi. Pada tahun tersebut Sriwijaya sedang dipimpin oleh seorang raja pertama dari Sriwijaya yang sedang berusaha memperluas wilayahnya. Ia sampai menyiapkan bala tentara. Setelah bertempur di medan perang selama 8 hari, mereka berhasil menaklukkan Jawa pada masa Raja Samartungga, yakni pada tahun 765 Masehi sampai 835 Masehi. Ekspansi militer kerajaan Sriwijaya sudah mulai berkurang. Sebab Raja Samartungga lebih banyak menghabiskan sumber daya untuk memperkuat penguasaan kerajaan di Jawa. Inilah Candi Borobudur yang sangat megah itu dibangun. Dibangun dan selesai pada tahun 825 Masehi. Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya. Pada abad 9-10 merupakan masa keemasan kejayaan Sriwijaya. Dan pada waktu itu, kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai jalur perdagangan maritim Asia Tenggara. Bahkan, kerajaan Sriwijaya saat itu telah menguasai hampir seluruh kerajaan di Asia Tenggara, seperti Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, Kamboja, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Sriwijaya menjadi rute perdagangan lokal dan mengenakan bea cukai pada setiap kapal yang lewat. Hal ini karena Sriwijaya berhasil menguasai Selat Sunda dan Malai. Kerajaan Sriwijaya juga mengumpulkan kekayaannya, yaitu dari jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani perdagangan para saudagar dari Tiongkok dan India. Keruntuhan kerajaan Sriwijaya bermula saat Raja Rajendra Chola, yang merupakan penguasa kerajaan Kolamanda, menyerang kerajaan Sriwijaya pada tahun 1007 dan 1023 Masehi. Penyerangan ini bisa terjadi karena kedua kerajaan tersebut bersaing dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Tujuan penyerangan tersebut bukan untuk menjajah, melainkan untuk meruntuhkan armada Sriwijaya. Keruntuhan ini membuat kondisi ekonomi Sriwijaya berangsur melemah sebab para pedagang yang sebelumnya berdagang di Sriwijaya semakin berkurang. Keadaan inilah yang membuat kekuatan militer Sriwijaya juga melemah. Kondisi ini membuat para prajuritnya melepaskan diri. Hingga akhirnya kerajaan Sriwijaya runtuh pada abad ke-13.
Dan itulah cerita singkat Kerajaan Sriwijaya. Sekian dari saya, terima kasih.